Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dengan segala rahmat-Nya yang telah melimpahkan kebahagiaan kepada kita sehingga kita dipertemukan di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menolong kita di yaumil kiamat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah melimpahkan segala rahmat-Nya, nikmat iman dan Islam. Maka dari itu, marilah di bulan Ramadan ini kita tunaikan ibadah dan amalan kita dengan kesungguhan dan keikhlasan. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini, kultum yang akan saya sampaikan yaitu hikmah menahan amarah pada saat berpuasa. Semoga apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua pemirsa dan untuk nasihat diri saya sendiri. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah, di antara sikap yang terbaik yang harus kita hadirkan di dalam kita saat berpuasa adalah sikap bagaimana kita bisa menahan amarah kepada siapapun. Karena puasa itu adalah suatu benteng, puasa itu adalah suatu perisai pada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi yang tersirat di dalam hadis riwayat muttafaq alaih, yaitu dengan artinya puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng, maka janganlah berkata jorok atau berkata kotor. Dan berperilakulah dengan yang baik, dan jangan berbohong saat kamu sedang berpuasa. Maka, jika kalau ada orang yang mendorong atau menghinamu, katakanlah kamu saat ini sedang berpuasa sebanyak 2 kali. Dengan memperhatikan hadis riwayat tersebut, seseorang yang berpuasa itu harus bisa menahan amarah, bisa menahan kata-kata kotor, bisa menahan lisan kita untuk menghina orang lain, dan menahan lisan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Kalau kita bisa bersikap demikian seperti yang tersirat di hadis tersebut, Allah akan menghadiahkan pahala yang begitu besar sekali bagi orang yang bisa melaksanakan dalam saat berpuasa menahan amarah. Apa pahala itu? Orang tersebut akan diakui sebagai orang yang bertakwa. Karena apa? Ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarah dan bisa melembutkan tutur katanya kepada orang lain. Seperti yang tersirat di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 dan 134, yang di dalamnya mengandung makna Allah akan menghadiahkan surga yang luas, seluas langit dan bumi, bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang pandai atau mampu menahan amarahnya, serta mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, begitu besar sekali hadiah yang diberikan kepada kita jika kita berpuasa bisa menahan amarah dan lisan kita tidak menyakiti hati orang lain.
Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah mulai saat ini kita melatih hati kita, melembutkan hati kita, dan meredam emosi kita, menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Untuk supaya kita bisa melembutkan hati kita dan belajar menata lisan kita, mari kita simak Alkisah sebagai berikut. Dikisahkan seseorang anak yang setiap harinya suka marah-marah, tidak bisa meredam emosinya, sehingga kata-kata yang keluar itu selalu menyakiti hati orang lain. Pada suatu saat, anak tersebut dipanggil oleh orang tuanya, dipanggil ayahnya. "Hai anakku, kenapa lisanmu selalu keluar dengan marah-marah dan tanpa mengendalikan emosimu? Tahukah anakku, lisan yang kamu keluarkan dengan rasa emosimu itu akan menyakiti hati orang lain. Dan sadarkah kamu, anakku, lisanmu yang menyakiti orang lain itu akan menimbulkan bekas yang tidak bisa terhapus. Cobalah sekarang, jika kamu marah-marah, tancapkan sebuah paku di dalam tembok. Kemudian pada kamu saat sadar bahwa kemarahanmu itu menyakiti orang lain, kamu cabut paku itu. Kemudian anak itu termenung. 1 minggu kemudian, anak tersebut dipanggil sama ayahnya. "Hai anakku, bagaimana paku kemarahanmu? Sudah ada berapa jumlahnya?" Anak tersebut menjawab, "Ada 5, ayah." "Di mana kamu tancapkan paku kemarahanmu?" "Di tembok depan, ayah." Ayah dan anak tersebut datang melihat tembok itu. Ayahnya menjawab, "Kok tidak ada paku di tembok?" "Sudah saya cabut, ayah, kelima paku itu. Karena saya sudah minta maaf kepada orang itu. Dan orang tersebut memaafkan saya, ayah." Cobalah, sekarang kamu perhatikan bagaimana kondisi tembok itu. Perhatikan betul-betul tembok itu. Setelah kamu cabut pakunya, kemudian anak itu meraba tembok yang sudah ditancapkan paku dan dicabut. Anak tersebut merenung. Kemudian dia mengatakan kepada ayahnya, "Temboknya berlubang, ayah." Nah, itulah. Lubang itu berarti luka yang kamu tancapkan kepada orang tersebut. Kamu paham, anakku? Luka yang kamu keluarkan dengan lisanmu itu tidak akan hilang sepenuhnya. Dia akan membekas walaupun kamu sudah meminta maaf kepada orang tersebut. Kemudian anak tersebut merenung. Dan dia menyadari segala kesalahannya selama ini. Bagaimana sikapnya, dia selama ini tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa menahan amarahnya, akhirnya keluar lisan yang menyakiti temannya atau siapa. Anak tersebut menyesal sekali. "Iya, ayah, saya sekarang sadar bahwa selama ini ucapan saya, tingkah saya telah menyakiti hati orang. Nah, mulai sekarang anakku, lembutkanlah hatimu dengan kamu berpuasa. Lembutkanlah lisanmu kepada siapa? Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah. Semoga
Dengan contoh kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita saat berpuasa, bahkan tidak berpuasa pun, kita sebagai manusia harus bisa menahan amarah kita, supaya kita tidak menyakiti hati orang lain. Karena kalau kita menyakiti hati orang lain, walaupun kita sudah minta maaf, luka tetap ada di hati. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita belajar dari kisah ini. Lembutkan hati kita dengan lisan kita, dengan penuh kasih sayang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam keluarga kita tumbuhkan kelembutan, di dalam masyarakat menjadi pribadi yang menyenangkan. Di kantor, di kehidupan sehari-hari, mari kita menghadirkan lisan yang penuh kasih sayang kepada siapapun. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua pemirsa dan untuk nasihat diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.